Pemirsa, kita kembali ke kasus Karhutla untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Telah bergabung bersama kami Kombes Pol Anom Karibianto, Kabid Humas Polda Riau. Selamat sore Pak Anom. Selamat sore. Baik, Pak Anom, bisa Anda jelaskan sejauh ini seperti apa penanganan kasus kebakaran hutan yang terus meluas di Riau? Baik, saya jelaskan di sini. Alhamdulillah, setelah kemarin kita mendapatkan petunjuk dan arahan dari Bapak Kapolri dari pusat, Bapak Kapolri, ada Menteri Kehutanan, kemudian Menteri Lingkungan Hidup. Alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat kita tekan sampai dengan tingkat yang minimum. Jadi sampai dengan saat ini periode 17 sampai dengan 25 Juli tahun 2025 yang mana kemarin ada banyak sekali fire spot, hotspot dan fire spot sebanyak 3.833. Per hari ini alhamdulillah fire spot dan hotspotnya hanya tertinggal 33 hotspot. Sehingga dengan demikian kita bisa meminimalisir dengan segala upaya integrasi sinergitas dari pemerintah pusat dan daerah dengan BPBD sebagai leading sektornya, dibantu penuh oleh unsur-unsur dari TNI Polri, kemudian BPBD, Manggala Agni, dan seluruh masyarakat. Akhirnya kita alhamdulillah bisa menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan hingga hanya berjumlah 33 hotspot dari 3.833. Ini mencerminkan kolaborasi dari seluruh unsur, dari seluruh tim yang bertugas, baik itu di tim udara maupun di Satgas Darat. Semuanya dengan segala daya upaya, dengan modifikasi cuaca, kemudian juga dengan waterbombing dan lain sebagainya. Kemudian baik, Pak Anom, sejauh ini yang Anda ketahui ataupun yang sudah diinvestigasi oleh pihak kepolisian, berapa banyak tersangka kebakaran hutan yang telah ditangkap dan apakah memang ini murni atas kesalahan ataupun juga disengaja atau seperti apa? Baik, saya sampaikan bahwa selama periode Januari sampai dengan Juli tahun 2025, Polda Riau telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sampai dengan saat ini ada 40 tindak pidana dan ada 50 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Mereka membakar lahan seluas 291 hektar. Pada bulan Juli saja kita sudah menangani 28 kasus tindak pidana dengan 36 orang tersangka. Jadi total luas lahan yang terbakar di bulan Juli saja itu sebanyak 235 hektar. Oke, baik. Pak Anom, melihat hal ini bukan kali pertama terjadi dan sudah berulang kali, apakah ada strategi yang dilakukan untuk pengamanan dan juga pengawasan di hutan Riau? Beberapa usaha yang kita lakukan, ini tidak bisa usaha satu dua instansi saja, kita terus berkolaborasi, bersinergi dengan unsur-unsur stakeholder yang terkait antara pemerintah daerah, kemudian BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat pencinta api dari unsur perusahaan dan seluruh masyarakat semuanya bahu-membahu untuk memadamkan api. Dan kita lihat hasilnya sampai sekarang alhamdulillah bisa kita tekan. Kemudian kita juga meskipun kebakaran dan hutan itu sudah kita tekan seminimal mungkin, tapi tadi Bapak Gubernur menyampaikan kepada kita, Bapak Kapolda menyampaikan juga untuk kita terus waspada dan tidak mengendorkan upaya untuk memadamkan api. Demikian, Mas. Baik, Pak Anom, tentunya para tersangka ini tidak berdiri sendiri, ada korporasi ataupun juga organisasi atau semacam lembaga di baliknya yang tentunya mengambil keuntungan dari hal yang terjadi. Apakah sudah ada informasi ada berapa korporasi yang diperiksa terkait dengan kasus kebakaran hutan dan seperti apa ancaman hukumannya? Baik, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa selama periode Januari sampai dengan Juli kita menetapkan 50 tersangka. Dari 50 tersangka ini belum ada yang
terlibat di korporasi. Tapi tadi Bapak Kapolda menekankan apabila nanti ditemukan korporasi yang menggunakan masyarakat sebagai untuk membakar kemudian dimanfaatkan oleh korporasi dan ada hubungannya dengan itu, kita akan tindak tegas. Dan Bapak Kapolda juga tadi dari luasan lahan yang terbakar sudah dipasang plang sebagai status quo bahwa setelah kebakaran itu tidak dipergunakan untuk lahan sawit, karena kita menemukan itu lahan itu dibakar nanti 1 tahun 2 tahun lagi akan menjadi perkebunan sawit. Jadi kita buat status quo dengan memasang pelang tadi. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Anom atas informasinya. Mudah-mudahan kasus ini bisa segera terungkap. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.